Sahabat Bahtera, kali ini saya tidak akan membahas sesuatu, tidak akan mengajukan pertanyaan kritis, tapi saya akan bercerita. Cerita ini adalah sebuah cerita yang sering saya ceritakan kalau di dalam seminar, di dalam workshop, di dalam pelatihan-pelatihan, saya selalu mengutip cerita ini karena keindahan makna dari cerita ini. Yuk kita mulai. Cerita ini tentang kesejatian, tentang seseorang yang mencari guru sejati, melakukan perjalanan panjang untuk menemukan siapa sebetulnya guru sejati itu. Dul Kemud, tokoh saya namanya Dul Kemud, jadi seperti di dalam buku cerita pendek saya, Humor Sufi Jawa, tokohnya namanya Dul Kemud. Kalau ada cerita-cerita bijaksana yang tokohnya bernama Abu Nawas, kemudian ada yang bernama Alibaba, kemudian ada juga yang menggunakan nama Pandir dan segala macam. Nah, tokoh saya ini bernama Dul Kemud. Pada suatu hari, Dul Kemud ini disarankan oleh seorang yang bijak di tempatnya. Karena Dul Kemud ini sedang menggali tentang ilmu sejati, dan Dul Kemud ini pengen ketemu dengan guru sejati. Di manakah guru sejati? Guru sejati ini menjadi pertanyaan setiap hari Dul Kemud, sehingga dia pengen benar-benar ketemu dengan guru sejati. Guru yang bisa menyelesaikan semua permasalahan, mendamaikan dia, membuat dia bahagia. Setidaknya itu yang ada di pikiran Dul Kemud. Nah, orang bijak ini bilang kepada Dul Kemud, bila kamu ingin bertemu dengan guru sejati, kamu melakukan perjalanan. Silahkan berjalan ke arah barat. Berjalan terus. Jangan pulang bila kamu belum bertemu dengan seseorang yang mempunyai ciri-ciri demikian. Cirinya adalah dia mengalungkan handuk. Jadi handuk itu dibuat kalung dan memakai sendal terbalik. Yang kiri dipakai kanan, yang kanan dipakai kiri. Ini adalah kata orang bijak tersebut. Dan Dul Kemud pun mempunyai keinginan yang sangat menggebu-gebu untuk segera melakukan perjalanan ke barat guna bertemu dengan seseorang yang mengalungkan handuk dan memakai sendal terbalik. Dia pun berpamitan dengan ibunya. Ibu, izinkan aku untuk berjalan mencari seorang guru sejati. Aku akan berjalan ke barat. Dan bila berbulan-bulan sampai kemudian mungkin setahun, bertahun-tahun aku tidak pulang, aku mohon restumu. Aku akan pulang hanya bila aku sudah bertemu dengan tujuanku. Ibunya merestui, aku restui kamu anakku, berjalanlah mencari pengalaman di luar supaya engkau kaya hatimu. Mendapat restu dari ibunya, kemudian Dul Kemud memulai perjalanan ke barat. Dia hanya berbekal pakaian yang dibuntelnya, seperti zaman dulu pengembara ya, dia membungkus pakaiannya kemudian ditenteng. Dan mulailah Dul Kemud berjalan ke arah barat. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, kemudian dia sampai di sebuah kampung. Dia beristirahat sebentar, minum teh, kemudian duduk-duduk santai di bawah pohon yang rindang. Kemudian ada seorang yang mendatanginya dan bertanya kepada Dul Kemud, "Wahai Kisana, sepertinya engkau akan melakukan perjalanan jauh, dan engkau pula pasti berasal dari jauh.
kiranya kemana engkau akan menuju? Dul Kemud bilang, aku sedang mencari guru sejati. Dan perjalananku ini tidak akan berhenti, aku tidak akan pulang sebelum aku bertemu dengan guru sejati ini. Kemudian orang yang bertanya ini berkata kepada Dul Kemud, oh, aku pernah mendengar tentang legenda itu, legenda sang guru sejati. Oh, kata Dul Kemud, kamu juga tahu? Apa yang kamu ketahui tentang guru sejati ini? Orang ini bilang, bila seseorang ingin bertemu dengan guru sejati itu, dia harus melakukan perjalanan ke barat sampai dia bertemu dengan seseorang yang mengalungkan handuk dan memakai sendal terbalik. Wah, berarti sama, pikir Dul Kemud. Sama dengan saran orang bijak yang dia temui. Akhirnya Dul Kemud melanjutkan perjalanan. 1 bulan berganti 2 bulan, 3 bulan, dia menyusuri masing-masing desa, melihat setiap orang yang dia temui. Kemudian dia melihat apakah ada orang yang mengenakan handuk dan memakai sendal terbalik. Belum ketemu juga, Dul Kemud akhirnya berjalan lagi. Semakin jauh dia berjalan, semakin jauh. Akhirnya 1 tahun, 2 tahun, sudah banyak desa yang dia singgahi. Sudah banyak tempat yang kemudian juga dia singgahi hanya untuk mencari seseorang yang dia temui dengan menggunakan handuk dan sendal terbalik. Belum bertemu juga, Dul Kemud berjalan ke barat lagi. 2 tahun, 3 tahun, cukup lama. Dan akhirnya Dul Kemud berhenti di sebuah tempat. Dul Kemud merenung, ini perjalananku sudah hampir 3 tahun. Kalau aku berangkat 3 tahun, kemudian aku pulang juga pasti memerlukan waktu 3 tahun, aku sudah meninggalkan rumah 6 tahun. Sudah meninggalkan ibuku 6 tahun. Dul Kemud belum juga bertemu dengan guru sejati ini. Karena putus asa, karena dia merasa bahwa guru sejati ini bertempat di sebuah tempat yang sangat jauh, yang tidak bisa dia jangkau, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Ya sudah, ini mungkin bukan jodohku untuk bertemu dengan sang guru. Aku pulang saja. Mungkin di kehidupan yang lain, di kehidupan selanjutnya aku bertemu dengan guru itu. Akhirnya, Dul Kemud memutuskan untuk pulang. Berjalan ke barat selama 3 tahun, dia pun memerlukan waktu pulang 3 tahun. 1 tahun, 2 tahun, dia berjalan 3 tahun. Akhirnya, Dul Kemud sampai di kampungnya kembali. Karena 6 tahun cukup lama, Dul Kemud meninggalkan rumah. Dul Kemud pun kemudian menuju ke rumahnya yang belum berubah selama 6 tahun. Kemudian diketok pintunya. Kemudian sambil memanggil sang ibu, karena Dul Kemud hanya tinggal dengan ibunya. Ibu, aku pulang. Aku Dul Kemud pulang, ibu. Diketok lagi karena tidak ada yang menyahut. Tapi Dul Kemud mendengar bahwa ada suara air. Oh, mungkin ibunya sedang mandi. Kemudian dia mengeraskan suara. Ibu, aku Dul Kemud pulang. Dari dalam kamar mandi, ibunya mendengar suara anaknya yang sudah 6 tahun tidak pulang, tidak tahu kabarnya. Dia sangat gembira sekali. Sang ibu ini sangat gembira sekali. Saking senangnya, saking gembiranya karena dia sedang mandi. Maka kemudian dengan cepat dia ambil pakaian, dia ambil handuk untuk lap rambutnya. Kemudian handuk itu dibawa ke bawah karena saking gembiranya. Saking gembiranya pula, keluar dari kamar mandi, sang ibu ini tidak melihat kalau dia memakai sendal terbalik. Dibukalah pintu, wahai anakku, kata sang ibu. Aku sangat rindu padamu. 6 tahun kita tidak bertemu. Dul Kemud melihat ibunya, kemudian dia tidak bisa berkata apa-apa. Dul Kemud melihat seseorang di depannya mengalungkan handuk dan memakai sendal terbalik.
Saat itu Dul Kemud bersujud mencium kaki sang ibu. Ibu, maafkan aku. Ibu, maafkan aku. Ibu, maafkan aku. Dul Kemud menangis dan Dul Kemud bilang kepada ibunya, lama aku mencari guru itu. Jauh aku menempuh perjalanan untuk mencari guru itu. Ternyata guru itu ada sangat dekat sekali denganku, yang selama ini tidak aku lihat, selama ini tidak aku pedulikan. Maafkan aku, Ibu. Ternyata engkaulah guru sejati itu. Sahabat Bahtera, memang kadang kita mencari sesuatu di luar diri kita atau yang jauh dari kita. Kita menganggap bahwa seorang guru itu harus yang berada di sana, berpakaian tertentu, mungkin harus memakai sorban, mungkin harus berjenggot, mungkin harus berasal dari daerah tertentu, harus berasal dari bangsa tertentu. Kita berpikir terlalu jauh. Dan mungkin kemudian kita menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Kita menghabiskan banyak waktu untuk sekedar menemui sesuatu yang memang tidak ada. Karena apa? Karena sesuatu itu ada sangat dekat dengan kita. Guru sejati itu mungkin adalah ibu Anda, pasangan Anda, anak Anda, teman Anda, sahabat Anda. Dan dia tidak berada jauh dari Anda. Sangat dekat sekali dengan Anda. Sahabat Bahtera, semoga kita semua dapat memaknai semua hal yang dekat dengan kita untuk menjalani kehidupan ini menjadi lebih bahagia. Terima kasih sudah bersama saya Kung Webi di Ruang Diri. Stay original and authentic.